dua apa namanya, dua dua HP atau apa. Ya baik, saya cek dulu suara saya masuk ya. Masuk Romo, masuk dengar jelas. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Semoga menjadi inspirasi dalam hidup kita bersama di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, membantu orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan pertolongan sebagai tanda kehadiran Allah yang hidup di tengah dunia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan rendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan cerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, Bapak Ibu sekalian, para devosan kerahiman ilahi, pengalaman Maria mengungkapkan kehadiran Allah, Allah yang Maha Kasih,
Allah yang Maha Setia. Kasih itu membawa keselamatan bagi setiap orang, dan kasih setia Allah membawa karunia bagi Bunda Maria dan juga sekaligus Elizabeth, saudarinya. Para devosan, sekali kita hidup di dalam pengalaman keseharian, bagaimana kita melihat, semoga tidak mengalaminya sendiri, tetapi hanya cukup melihat. Jika para devosan berkumpul, maka ia berdoa. Jika para devosan berkumpul, maka ia mendoakan. Jika para devosan berkumpul, ia menghadirkan Allah yang sungguh Maha Kasih. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang berkumpul? Apakah banyak cerita baik yang diceritakan? Sejauh saya sendiri pun mengalami, melihat dua orang berkumpul saling ngerasani, dua orang berkumpul saling menjelekkan, dua orang berkumpul justru menjatuhkan. Jika itu mengenai diri saya, diri kita, diri Anda sekalian, sudah sepatutnya pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini kita belajar banyak bagaimana gereja menghormati Maria. Kita berdoa rosario, doa salam Maria, dan pujian Elizabeth kepada Maria, menghargai Maria sebagai ibu, sebagai Bunda Allah, sebagai pribadi yang menghadirkan Allah. Jika dua orang berkumpul, orang-orang yang beriman hendaknya seperti Maria dan Elizabeth. Kita juga menggunakan salam Maria ini di dalam doa malaikat Tuhan. Kita juga menggunakan doa salam Maria ini dalam kebutuhan novena. Nah, saudara-saudariku, para devosan sekalian, sungguh agung pujian Maria, magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan. Orang yang bersuka cita akan melupakan derita. Orang yang bersuka cita akan melupakan ketakutan. Sebagaimana di awal Maria menerima kabar malaikat Tuhan, ia takut bagaimana tanpa campur tangan dari seorang pria dia harus mengandung dari Roh Kudus, dan bahayanya adalah kematian. Di bagian ini, bahaya kematian, bukankah kita juga dalam hidup situasi pandemik seperti ini, situasi darurat kesehatan, dan sewaktu-waktu orang bisa meninggal dunia? Saudara-saudari, orang yang kita cintai banyak yang telah meninggal dunia, bahkan masuk dalam doa-doa kita. Maria jiwanya selalu memuji memuliakan Allah. Ada sukacita ia bagikan kepada Elizabeth saudarinya. Bahkan di bagian akhir ia tinggal 3 bulan lamanya. 2 generasi. Maria muda belia, Elizabeth yang tua renta hamil atas karsa kehendak Allah. Bukankah ini bukan hanya sekedar inspirasi iman, tetapi ini menjadi gerakan iman. Dalam situasi Maria mengalami, jika diketahui tanpa campur tangan lelaki, maka nyawanya melayang, dihukum mati dengan cara dirajam. Allah melindungi. Nah, bagaimana dengan kita? Apa perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai para devosan? Berdoa, mendoakan, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih, terutama kontak sana sini, memberi orang-orang yang sakit, orang-orang yang terdampak dari COVID ini. Kita hadir bukan untuk menakut-nakuti, justru kita hadir memberikan penghiburan. Betapa agung Allah hadir di tengah hidup manusia. Ada satu pengharapan yang nyata di dalam diri Maria. Ada satu pengharapan nyata
dalam diri para devosan yang menghormati Maria sebagai Bunda Allah dan juga Bunda Gereja. Saudara-saudari para devosan sekalian, kita patut bersyukur bahwa kita ini diberi kesempatan dalam situasi ini untuk berbagi. Karena itulah ciri khas orang Katolik, hidup bukan untuk dirinya, tetapi hidup untuk sesamanya. Bahkan dipertegas, diperdalam oleh Rasul Paulus, hidup bagiku bukan untuk diriku, tetapi hidup bagiku adalah Kristus yang harus aku wartakan. Maka saudara para devosan dan saudariku sekalian, sebagaimana Maria mengandung membawa Kristus dan Elizabeth bersukacita karena sukacita Maria, bahkan bayinya yang ada dalam kandungan melonjak kegirangan. Meskipun situasi yang menyenangkan, hendaklah kita melonjak kegirangan. Meskipun situasi cemas, takut, khawatir, hendaklah hati kita selalu melonjak kegirangan. Karena Allah melawat umatnya, karena Allah membebaskan umatnya, karena Allah mengasihani umatnya, karena Allah menyembuhkan umatnya. Bahkan Allah memberikan keselamatan itu nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Melalui Maria kita semakin mengimani Kristus Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan deritanya, penderitaan hidupnya sampai wafat di kayu salib, dan baru kita alami bersama. Tinggal bagaimana kita semua berani mengorbankan diri sampai akhir hidup kita sebagai orang Katolik, ambil bagian di dalam karya keselamatan. Simplisitasnya adalah berbagilah apa yang Anda punya. Jangan timbun untuk diri sendiri, tetapi bagikanlah sukacita, bagikanlah rezeki itu, bagikanlah untuk orang-orang yang menderita. Memang banyak orang susah, kita sendiri juga susah, tetapi jangan terlalu merasa diri yang paling parah. Semangat Maria, sukacitanya menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan cinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.